Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this video about presentation from the third group of discourse analysis, and I'm Kutsia. I'm as a moderator and as the first speaker, and the second speaker is Melinda Anandita, and the last speaker is Abdul Rashid. And we will explain about discourse and pragmatic. And saya sebagai pemateri pertama di sini akan menjelaskan beberapa poin, yaitu what is pragmatic speech art and language context and discourse, speech art and discourse, and the last the cooperative principle and discourse. Nah, untuk poin yang pertama yaitu what is pragmatic. Pragmatic is the study of meaning in relation to the context in which a person is speaking or writing. Jadi pragmatik di sini kita akan mempelajari tentang makna yang berkaitan dengan konteks di mana seseorang berbicara dan menulis itu saling berkaitan satu sama lain maknanya. Dan poin yang kedua yaitu language, context, and discourse. An understanding of how language functions in context is central to an understanding of the relationship between what is said and what is understood in spoken and written discourse. Jadi language, context, and discourse di sini kita akan memahami tentang bagaimana bahasa yang berfungsi dalam konteks dan pusat pemahaman tentang bagaimana antara apa yang dikatakan dan apa yang dipahami dalam percakapan dan penulisan itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi language, context, dan discourse di sini saling berhubungan satu sama lain. Nah, dan di sini ada 4 bagian. Yang pertama, physical context, background language context, linguistic context, and situational context. Nah, physical context atau kontak fisik di sini lebih mengacu kepada tempat atau waktu di mana percakapan tersebut terjadi. Nah, background knowledge context atau latar belakang pengetahuan konteks di sini lebih mengacu kepada latar belakang pengetahuan seseorang. Dan konteks linguistik di sini lebih ke informasi yang sebelumnya telah tertulis dan telah diucapkan. Dan konteks situasional di sini yaitu pengetahuan umum yang dimiliki seseorang. Nah, poin yang ketiga yaitu speech art and discourse. Nah, Austin 1969 di sini berpendapat bahwa ada 3 jenis tindakan. Yang pertama, the locutionary act and the illocutionary act and the perlocutionary act. Nah, yang pertama yaitu the locutionary act, yaitu tindakan lokusi. Ini lebih tindakan yang lebih mengatakan sesuatu dengan pengertian dan referensi tertentu. Jadi tindakan lokusi di sini yaitu sesuatu tindakan serta pengertiannya. Seperti contoh, dia berkata kepada saya, tembak dia. Nah, tembak di sini berarti menembak. Jadi dia menyuruh saya untuk menembak seseorang. Nah, dan tindakan yang kedua itu tindakan ilokusi. Nah, tindakan di sini tindakan yang dilakukan dalam mengatakan sesuatu serta dinamai dan diidentifikasi atau terbukti. Nah, di sini dia mendesak, contohnya dia mendesak atau meminta saya untuk menembaknya. Nah, di sini bahwa dia menyuruh saya untuk menembak seseorang, dia memaksa saya. Nah, di sini juga ada contoh yang kedua di sini harus ada tindakan yang terjadi. Dan jenis yang ketiga yaitu tentang tindakan perlokusi. Nah, di sini tindakan yang dilakukan sebagai konsekuensi atau hukuman dari yang mengatakan. Dia menyuruh saya atau memaksa saya menembaknya. Contohnya seperti itu. Nah, poin yang terakhir yaitu the cooperative principle and discourse.
Nah, atau prinsip dan wacana kooperasi. Nah, Chris pada tahun 1975 berpendapat bahwa ada 4 prinsip atau maksim di sini. Yang pertama, maksim quality atau kualitas maksim. Yang kedua, maksim quantity, kualitas maksim. Maksim relation atau hubungan maksim. Maksim manner atau maksim cara. Nah, maksim kualitas di sini memberikan informasi yang dibutuhkan dengan tidak berlebih atau kurang. Nah, dan maksim kuantitas itu maksim yang dimana pembicara harus berbicara jujur dan sesuai dengan kenyataan atau fakta, seperti itu. Dan yang ketiga, maksim relation atau hubungan atau maksim hubungan maksim. Nah, di sini maksim hubungan di sini semua yang diucapkan harus memiliki relevansi dengan ujaran yang diucapkan sebelumnya atau harus berhubungan dengan ucapan sebelumnya. Dan maksim yang terakhir itu maksim cara, yaitu seseorang harus mengatakan secara ringkas dan efisien sehingga tidak ada ketidakjelasan atau keambiguan dalam berbicara, atau bisa disebut be clear. That's all from material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And for the second speaker, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Melinda Nandita. I as a second speaker. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Poin kelima, floating the cooperative principle. The difference between floating and violating maxim. A speaker floating a maxim. Seorang pembicara melontarkan sebuah pepatah. If they don't observe a maxim but has no intention of deceiving or misleading the other person. Nah, jika mereka tidak menjalankan sebuah pepatah tetapi tidak memiliki niat untuk menipu atau menyesatkan orang lain. Second, a person is violating if there is a likelihood that they are liable to mislead the other person. Seorang yang melanggar jika ada kemungkinan ia dapat menyesatkan orang lain. The last, overlaps between maxim. Floating the maxim of quality and quantity at the same time. Tumpang tindih antara memaksimalkan kualitas dan kuantitas pada saat yang sama. Next, cross-cultural pragmatic and discourse. The ways in which people perform speech as and what they mean by what they say when they perform them. Cara orang melakukan tutur kata dan apa yang mereka maksudkan dengan apa yang mereka katakan ketika mereka melakukannya. Often varies across cultures. These are first, communication across cross-cultural pragmatic, linguistic, and socio-pragmatics, and the last, cross-cultural pragmatic failure. Selanjutnya, conversational implicator and discourse. Conversational implicators refers to the inference a hearer makes about a speaker, intended meaning that varies from the as of the literal meaning of what the speaker says. Implicator itu adalah gangguan percakapan.
Maksudnya itu kesimpulan seorang pendengar mengenai makna yang dimaksudkan untuk pembicara yang timbul karena mereka menggunakan makna harafiah dari apa yang dikatakan para pembicara. Seperti conversational and particulates, conversational implicators, scalar implicators. Contohnya, do you like linguistics? Well, let's just say I don't jump for joy before class. Nah, dari situ sudah jelas bahwa saat teman saya bertanya apa saya menyukai kelas linguistik, tetapi saya tidak menjawab tentang perasaan saya dengan kelas linguistik itu. Jadi dari situ sudah jelas bahwa saya tidak menyukai kelas linguistik. Seperti itu. Selanjutnya, politeness, phase, and discourse. Politeness and phase are important for understanding why people choose to say things in a particular way in spoken and written discourse. Kesopanan wajah dan sikap berbicara adalah penting untuk memahami mengapa orang memilih untuk mengatakan hal-hal dalam cara tertentu dalam ceramah lisan ataupun tertulis. These are includes involvement and independence in spoken and written discourse. Choosing a politeness strategist. Nah, choosing a politeness strategist di sini memiliki dua bagian, negatif and positif. For example, negative, I'm sorry to bother you. I know you're busy. Positive example for positive, let's do it together. Do you and I have the same problems? Nah, seperti itu. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brosit. Saya akan melanjutkan materi barusan yaitu Melinda Nandita. Baik, langsung saja. Saya akan membahas tentang Phase and Politeness Cross Cultures. Maksud tersebut yaitu bahasa yang memiliki fungsi sosial dalam menjaga hubungan dengan sesama individunya. Tanpa bahasa, seseorang tidak akan mampu berinteraksi dengan orang lain dalam komunikasi sehari-harinya. Untuk mempertahankan komunikasi dengan baik, pembicara harus dapat memilih strategi yang tepat dalam melakukan percakapan yang sopan. Seringkali norma-norma kesopanan yang ada dipengaruhi oleh konvensi budaya yang didasarkan dari nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Namun, setiap kelompok masyarakat memiliki nilai kesopanan tersendiri yang didasarkan dari norma kesopanan yang mereka percayai. Dan norma kesopanan tersebut tidak sama bagi semua lawan bicaranya, situasi dan budaya. Dalam norma Jawa contohnya ya. Dalam norma Jawa contohnya itu pemilihan linguistik atau kata-katanya sering dipengaruhi oleh usia. Iya, kalau di Jawa itu linguistik atau pengolahan katanya itu sering dipengaruhi oleh usia, status, posisi, hubungan, pertimbangan sosial, atau lain sebagainya. Nah, barusan itu tentang phase and politeness across cultures. Selanjutnya yaitu tentang politeness and gender. Nah, gender mempunyai pengaruh dalam kehidupan manusia, khususnya bahasa. Konsep tentang gender
menimbulkan pro dan kontra, baik di kalangan masyarakat, di kalangan akademik, bahkan pemerintah saja dulunya bahkan sampai sekarang masih mempersoalkan tentang gender, masih terpanut dalam pro dan kontra. Nah, dalam bidang kebahasaan, gender diyakini menjadi salah satu faktor kemampuan berbahasa seseorang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sutherland. Sutherland itu apa itu, semacam ahli bahasa yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara gender dan kemampuan berbahasa. Perbedaan bentuk tuturan laki-laki dan perempuan itu menjadi penanda perbedaan jenis kelamin dalam sebuah percakapannya. Contohnya ya, di bidang akademik, mahasiswa dan mahasiswa itu sudah jelas beda ya, dalam penuturan bahasanya. Mahasiswa itu cenderung lebih tegas, lugas dalam menyampaikan maksud. Berbeda dengan mahasiswi atau mahasiswa yang cewek. Mereka bertutur kata dengan cara menyembunyikan maksud dalam tuturannya. Nah, tuturan seseorang mencerminkan kesantunan berbahasa orang tersebut. Kesantunan berbahasa seseorang dapat mencerminkan sifat yang dimiliki seseorang tersebut. Berbahasa secara baik, benar, dan santun dapat membentuk perilaku yang menjadi lebih baik lagi. Itu tentang politeness and gender. Sekarang tentang face straightening edge. Strategi kesantunan. Ungkapan meminta maaf. Strategi kesantunan digunakan untuk lebih menghargai orang lain maupun diri sendiri. Dalam komunikasi sehari-hari, kita tidak dapat setiap saat menyampaikan tuturan dengan cara yang santun. Hal tersebut memungkinkan atau kemungkinan akan menyakiti perasaan lawan tutur kita. Strategi kesantunan digunakan oleh penutur untuk menghindari tindakan yang tidak menyenangkan bagi lawan tuturnya. Tindakan yang tidak menyenangkan dapat juga disebut dengan FTA atau face straightening edge. Tindak tutur meminta maaf terdapat pada semua komunitas bahasa. Tindak tutur maaf digunakan untuk mempertanggungjawabkan luka perasaan, pelanggaran atau kesalahan dalam berbahasa tersebut. Sampai di sini cukup paham ya. Yang terakhir yaitu tentang politeness and cross cultural pragmatic failure. Kesopanan dan strategi tidak sama di seluruh bahasa dan budaya, dan mungkin memiliki arti yang berbeda dalam konteks linguistik dan budaya yang berbeda juga. Dengan demikian, pandangan yang berbeda tentang kesesuaian pragmatik dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman dan menghambat komunikasi lintas budaya yang efektif. Dalam pengaturan lintas budaya khususnya, orang membutuhkan kesadaran serta harapan perbedaan sosio-pragmatik. Sebanyak mereka membutuhkan pemahaman tentang bagaimana perbedaan ini dapat diekspresikan secara linguistik. Itu tentang politeness and cross-cultural pragmatic failure. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, itu murni dari saya dan kelompok saya. Kalau memang ada yang masuk dan serta masuk akal, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiran